Mbak. Memang biasanya gitu kita. Masih muskilah. Ya, pertanyaan yang kedua dari Mbak Fatel. Kalau komunikasi sering salah, bagaimana memperbaikinya, dan apakah kesalahan-kesalahan terdahulu itu memberikan bekas-bekas bagi anak? Ya, Masya Allah. Jika ingin apa ya, recovery-nya tuh bagaimana caranya? Oke. Kita itu manusia tempatnya salah dan lupa. Apakah bisa di-recover? Bisa. Sampai umur berapa? 25 tahun. Nggak ada kan anaknya yang umur 25 tahun di sini? Berarti alhamdulillah masih ada masa gitu intinya. Bisa direparasi. Dan apakah membekas? Insya Allah enggak kalau mereka masih kecil. Mereka sudah besar pun bisa dihapus, tapi itu hanya menjadi sebuah memori bagi mereka. Itu bisa. Jadi gini, reparasinya gini. Kita katarsis kalau dalam bahasa ilmu psikiatri itu, kita ngomong ke mereka, kakak, hari ini mama dapat, dikumpulkanlah anak-anak yang pernah kita sakiti itu, kakak, mama tadi atau bunda barusan dapat pelajaran tentang bagaimana ngomong secara efektif, komunikasi dengan anak. Ternyata yang mama lakukan selama ini itu salah semua. Dan alhamdulillah bisa didengar ya? Ya, bisa Mbak. Your speaker or increase volume to hear. Sebentar. Dek, sebentar. Ini audioku ada masalah. Sebentar ya. Iya Mbak. Iya, ibu-ibu sekalian mau memberi informasi, nanti materi akan di-sharing di link YouTube yang sudah saya berikan di kolom chat. Mbak Linda boleh tahu alamat apa namanya? Alamat Facebook page ya? Facebook page ya? Mute Mbak Linda, mute. Iya, oke. Bermain bersama anak, Mbak. Facebook page bermain bersama anak, Mbak Yumna. Iya. Main bersama ya. Iya, bermain bersama anak. Wah, iya. Halo, bisa didengar sekarang? Ya, baik Mbak. Bisa Mbak. Alhamdulillah. Maafkan, ini kan wireless mati, habis ternyata baterainya yang di telinga. Jadi ganti yang sebelah kiri. Untung ada 2. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi sampai mana tadi jawaban pertanyaannya? Ini ya, recovery. Oke. Recovery apa yang sudah terjadi. Kesalahan. Ya, benar. Bisa deh, otak kita itu neuroplasti, jadi sangat-sangat stretchable, sangat gampang banget dipengaruhi. Kalau kita, jadi makanya orang bisa brainwash, orang yang ingin, aku bisa, misalkan orang mau diet, aku mau kurus setiap hari, itu bisa kita akhirnya punya model cara lifestyle untuk bisa menjadi lebih kurus gitu. Nah, anak yang terbiasa mungkin diteriaki bla 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 yang salah tadi bisa kita luruskan
pertama kita dudukkan dulu, adik, mama minta maaf, selama ini ternyata mama salah dalam mendidik kalian, dengan cara ngomong mama itu salah, ada cara yang lebih baik, dan insya Allah mama akan berubah, ini caranya, bla 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 bla, gitu. Nggak usah sedetail itu, tapi nanti setiap hari kita tunjukkan positif attitude yang sudah kita pelajari, cara ngomong yang benar itu kayak gimana, validasi perasaan dia, kemudian menawarkan solusi dengan cara pilihan, kemudian sering memuji, itu insya Allah kalau anak kecil itu nggak lama, dalam waktu sebulan aja dia udah ada perubahan pasti. Anak itu semakin nurut, dia akan sering mendengar, meminta pujian dari sang ibu, kemudian dia akan lebih percaya diri, seperti itu. Nggak permanen damage yang dilakukan selama belum 25 tahun. Bahkan sesudah 25 tahun, saya rasakan sendiri, kalau saya rasakan sendiri terus terang, saya orangnya introvert. Tapi karena suami saya orangnya ekstrovert, saya jadi setengah agak nggak terlalu introvert seperti yang dulu. Dulu tuh nggak bisa diajak ngomong atau disuruh ngomong, itu lama, loadingnya lama, karena nggak biasa untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Masih awal-awal dulu tuh, saya hanya tahu emosi itu sedih. Isinya nangis aja itu. Kenapa sih? Kenapa kok nangis? Suami tuh nanya, kenapa kok nangis? Nggak tahu ya, kenapa nangis. Apa kangen sama mbokku? Apa aku marah? Apa karena kamu tadi nyakitin aku? Itu tuh bingung. Memvalidasi rasa itu saya nggak tahu. Perasaan itu, feeling itu taunya sedih sama marah mungkin ya. Waktu di awal-awal dulu, karena dibesarkan tidak dengan cara yang seperti ini gitu. Tapi saat belajar, feeling itu ada banyak, marah, frustasi, sedih, kemudian kecewa gitu. Dan saya usahakan untuk apa itu namanya, we call it emotionally literate. Jadi kita tahu emosi kita itu apa, kita sedang moodnya itu mood apa, emosinya itu sedang sedih atau bahagia. Nah, bahagia itu karena apa? Itu didetili. Setiap ada kejadian itu yang saya lakukan, ya akhirnya kemudian, oh aku sekarang sedang sedih gitu. Kenapa? Karena gini. Bagaimana cara keluar dari kesedihan itu? Caranya seperti ini. Itu akhirnya kita nggak terus berada dalam sebuah mood yang nggak karuan dan kita nggak tahu solusinya seperti apa gitu. Ya, kadang ada masanya kita nggak akan menjadi orang yang calm, netral, anchor parent, kita akan blow up, itu kita akan marah. Boleh, nggak apa-apa. Sesudah marah, mungkin besoknya kita ngomong, Dek, maafin mama ya, kemarin marah dengan alasan yang nggak pas gitu. Maafkan, harusnya mama nggak seperti itu. Boleh untuk seperti itu, dan itu melatih anak juga untuk justru tahu bahwa kehidupan ini kadang ada nggak enaknya. Dan cara dia handle itu seperti apa, belajar dari emaknya gitu. Jadi kita melatih mereka menjadi orang yang tahu cara menghadapi persoalan dan tahu cara menyelesaikannya. Nggak shrug it under the rug gitu ya, nggak disembunyikan atau ditekan atau di-ignore gitu, nggak seperti itu, tapi di-address. Masalah itu diselesaikan, dihadapi gitu. Seringnya kan kalau kita dihindari ya, kalau bisa dihindari, kalau nggak bisa dihindari terus di-ignore, kita biasanya di-ignore itu dicuekin gitu, nggak bisa seperti itu, harus di-address, dan anak itu akan melihat role model kepada diri kita. Oh, jadi kalau ada konflik, kemarin aku sama mama ada konflik, mama datang minta maaf kepadaku karena dia sudah melakukan hal yang nggak benar kepadaku. Berarti besok kalau aku melakukan sesuatu yang nggak benar, aku boleh datang ke mama dan minta maaf gitu. Jadi itu juga melatih anak tahu bahwa kita itu manusia itu ada masa kita nggak akan on terus gitu. Gimana Dek Fatel yang tanya? Semoga bisa. Jadi frontal lobe kita itu akan terbangun sampai 25 tahun. Sesudah itu ya agak mateng gitu ya.
Iya. Ya, karena Mbak Fatel belum bisa unmute, insya Allah